Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Ketua dan Wakil Ketua, serta seluruh siswa-siswi dari perwakilan jurusan yang kami banggakan. Serta seluruh pendukung kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Abang yang menyaksikan debat pada hari ini melalui channel YouTube OSIS SMK Negeri 1 Abang. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 5 September 2024, dalam acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Abang masa bakti 2024-2025. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada hadirin dimohon untuk tetap berdiri, dilanjutkan dengan doa. Hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Abang. Dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Abang. Kepada Bapak dipersilakan. Sedulur ngiling dipun ngadurang pangastu karo Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Yang tiang hormati Bapak Ibu Waka yang sudah ada di ruangan ini lengkap kebetulan. Demikian pula Bapak Ibu Panitia,
Bapak Ibu panelis yang juga sudah ada di ruangan ini, yang tentunya Tiang hormati juga pasangan calon yang sudah siap dan hadir di ruangan ini, yang tentunya saya ucapkan selamat sudah lolos dalam acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS di hari ini, yang bisa sudah menyisihkan yang lain. Nah, mengawali acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur karena berkat rahmat-Nya. Jadi tentunya kita semua bisa memulai acara ini. Semoga acara ini berjalan lancar nanti sampai selesai, sampai acara nanti calon ketua dan wakil ketua terpilih nantinya ke depan, seiring dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh panitia. Acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025 SMK Negeri 1 Abang ini sudah tentunya khususnya kepada pasangan calon akan memberikan hikmah tersendiri nantinya, terlepas dari siapa yang terpilih nantinya menjadi ketua dan wakil ketua. Yang terpilih ataupun yang belum terpilih nantinya, itu merupakan kemenangan kita bersama. Yang terpenting adalah hikmahnya, terutama kepada pasangan calon. Jadi tentunya nanti pasangan calon akan bisa mengambil hikmahnya untuk sama-sama membelajarkan diri, membelajarkan bersama, termasuk juga tim yang hadir di sini, sehingga ke depan dalam ajang-ajang yang lain itu bisa lebih bermanfaat. Nah, dari saya hanya menyampaikan silahkan dilanjutkan acara ini sampai tuntas, sampai selesai, tapi mohon maaf Pak tidak bisa menyertai sampai selesai. Jadi berharap berjalan lancar. Hal-hal yang nanti perlu dikomunikasikan terutama dari panitia, silahkan dikomunikasikan seiring dengan tersusunnya acara debat kandidat ini. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi diakhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik hadirin sekalian, sebelum debat dimulai, saya akan memperkenalkan pasangan calon ketua dan wakil ketua pada hari ini. Dimulai dari paslon 1 dengan ketua atas nama Nikade Dwiratih Priyantariswari dan wakil ketua atas nama Igede Surya Arya Wijaya. Dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi. Om Swastiastu. Terima kasih kepada MC atas waktunya yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan juga para panelis. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nikade Dwiratih Priyantariswari dari kelas 11 AKL 2 sebagai calon ketua OSIS pada masa bakti 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Igede Surya Arya Wijaya dari kelas 10 DPIB sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Nah, di sini kami akan memaparkan visi dan misi kami jika kami terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Adapun visi kami yang pertama adalah ingin menjadikan organisasi OSIS SMK Negeri 1 Abang sebagai wadah bagi para siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang ada. Visi kami yang kedua adalah ingin menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang menjadi siswa yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.
Visi kami yang ketiga adalah ingin menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang menjadi siswa yang kreatif, inovatif, dan berintegritas. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kami mempunyai beberapa misi. Adapun misi kami yang pertama adalah membentuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang yang cerdas dan kreatif. misi kami yang kedua adalah menertibkan peraturan yang belum maksimal. Misi kami yang ketiga adalah mengoptimalkan peran OSIS sebagai jembatan komunikasi antara siswa dan sekolah. Misi kami yang keempat adalah meningkatkan kesadaran siswa terkait pemilahan sampah. Misi kami yang kelima adalah memperingati hari-hari besar dengan mengadakan lomba-lomba yang menarik agar siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang minat untuk mengikuti kegiatan. Nah, sekian visi dan misi kami. Saya harapkan teman-teman semua bisa memilih pemimpin yang baik. Nah, sebelum kami akhiri, kami ingin memulai jargon kami. Nah, bersama paslon 1, lakukan aksi nyata, mari raih perubahan. Baik, terima kasih. Santi. Baik, demikian penyampaian visi dan misi dari paslon 1. Dilanjutkan dengan paslon 2 dengan ketua atas nama Niketut Juliana Bawantari Arigai dan wakil ketua atas nama Niputu Oktaviani Putri. Dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Abang, serta yang saya hormati para panelis SMK Negeri 1 Abang. Terima kasih sebelumnya untuk MC atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Daun pandan kutanam di halaman. Kalau berkenan, bolehkah kita kenalan? Perkenalkan, nama saya Niketut Juliana Bawantari Arigai dari kelas 11 AKL 3. Dan saya Niputu Oktaviani Putri dari kelas 10 AKL 1. Pada kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan visi dan misi kami jika kami terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Visi kami adalah mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang terpandang di lingkungan sekolah, berintegritas tinggi dan menginspirasi, menjadi wadah untuk berkembangnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang, baik di bidang akademik maupun non-akademik, melalui berbagai kegiatan yang menarik dan kreatif, serta memupuk 5S, senyum, sopan, salam, santun, dan sapa. Dan misi kami adalah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun SDM siswa atau siswi SMK Negeri 1 Abang yang bermutu tinggi dan berkualitas agar siap bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang kreatif dan inovatif yang berasal dari aspirasi siswa atau siswi. Yang keempat, menjalin hubungan yang erat antar sesama anggota organisasi dengan warga sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, membangun hubungan yang baik antar sesama anggota organisasi. Nah, sekian penyampaian visi dan misi kami. Kami ingatkan jangan lupa pilih kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025 dengan nomor urut 2. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan jargon kami. Nomor 2, tiada duanya, moving for the bright future. Wujudkan kejayaan dengan suatu perubahan. Terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penyampaian visi dan misi dari paslon 2. Dilanjutkan dengan paslon 3 dengan ketua atas nama Niketut Purnameni dan wakil ketua atas nama Nikade Mita Ariantini. Dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi. Om Swastiastu.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Abang, yang saya hormati Bapak Ibu panelis yang sudah mampu mendampingi kami untuk memberikan aspirasi-aspirasi dari siswa-siswa. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada MC karena telah memberikan waktunya. Tentu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikutut Purnamiani, saya dari 11 AKL 3. Dan perkenalkan, saya Nika Dekmita Riantini dari kelas 10 AKL 1. Baik, di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami jika kami terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Abang masa bakti 2024-2025. Adapun visi dari kami, yang pertama, mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang sigap musyawarah, adil, religius, dan teliti. Yang kedua, membentuk dan menciptakan sekolah SMK Negeri 1 Abang sebagai sekolah yang dikenal masyarakat, sekolah yang bersih, kreatif, ramah tamah, dan juga berprestasi berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun misi kami yaitu yang pertama, menanamkan rasa disiplin kepada siswa. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat potensi siswa melalui event yang akan kami selenggarakan. Yang ketiga, mengoptimalkan peran serta fungsi OSIS sebagai wadah aspirasi dan inspirasi siswa. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mengadakan kegiatan yang dapat membangun kepedulian siswa terhadap lingkungan. Baik, sekian dari visi misi kami. Jangan lupa pilih nomor 3 sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Abang periode 2024-2025. Jadi izinkan kami untuk menyampaikan jargon kami. Bersama Paslon 3, aksi nyata, cita-cita terwujud. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, itulah dia ketiga paslon pada debat hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Bapak Ibu panelis pada debat hari ini. Yang pertama, Ibu Ide Ayu Karnita Utami Pedada, SPD. Yang kedua, Bapak Iwayan Brata, SPD. Yang ketiga, Ibu Niwayan Yuliatnyani, SPD. Yang keempat, Bapak Inengah Edi Imawan, SPD. Dan yang kelima, Bapak Iketut Nyenang, SPD. Baik, itu dia kelima panelis pada debat hari ini. Kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Abang, apabila ada kepentingan lain yang harus didatangi, dengan segala hormat kami persilakan untuk meninggalkan acara. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah acara inti, di mana acara ini adalah acara yang kalian tunggu-tunggu, yaitu acara debat. Baik, acara debat kali ini akan dipandu langsung oleh moderator. Kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Sobat Skensa. Saya Ayulia selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 Abang masa bakti 2023-2024 akan menjadi moderator debat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Para kandidat yang telah berada di sini sudah melalui seleksi yang cukup panjang dari puluhan peserta calon OSIS SMK Negeri 1 Abang. Terpilih 3 paslon dan inilah ketiga paslon yang akan mengikuti kegiatan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Para paslon dan juga panelis telah diperkenalkan dan saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Abang. Kegiatan debat akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu yang pertama, sesi pendalaman visi misi. Yang kedua, sesi adu gagasan. Yang ketiga, sesi debat hebat. Dan yang keempat, sesi suara siswa. Untuk rule setiap sesi akan saya jelaskan sebelum sesi dimulai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai sesi pertama, yaitu sesi pendalaman visi misi.
Sebelum dimulai, saya akan membacakan peraturan di sesi pertama. Paslon akan maju ke depan untuk mengambil nomor undian pertanyaan. Nanti panelis akan memberikan satu pertanyaan sesuai dengan nomor undi yang paslon dapatkan. Paslon dapat berdiskusi terkait pertanyaan panelis dengan waktu 30 detik dan waktu menjawab 120 detik. Paslon dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari masing-masing panelis dengan waktu 60 detik. Masing-masing paslon lawan wajib memberikan atas jawaban dari paslon penyaji selama 60 detik. Paslon penyaji menanggapi komentar paslon lain selama 120 detik secara bersama-sama. Jelas ya peraturannya? Baik, kita mulai sesi pertama ini. Silahkan untuk calon ketua dari paslon 1 untuk maju ke depan dan mengambil nomor undi. Nanti nomor yang didapat silahkan tunjukkan ke kamera. Oke, pertanyaan nomor 1 datang dari Ibu Ide Ayu Karnita Utami Pidada. Silakan Ibu Dayu untuk bertanya ke paslon 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi untuk paslon 1. Selamat pagi, Ibu. Iya, baik, di sini Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Ibu baca di sini ada satu misi, yaitu memperingati hari-hari besar dengan mengadakan lomba-lomba yang menarik agar siswa-siswi minat untuk mengikutinya. Bisa diceritakan lomba seperti apa yang dimaksud dan sesuai dengan misi yang mana? Terima kasih. Baik, Sudah terima jelas? kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dayu atas pertanyaannya. Paslon 1, sudah jelas ya pertanyaannya? Silakan kalian bisa berdiskusi selama 30 detik. Tim kiper siap? Waktu 30 detik, kita mulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis ya untuk berdiskusi. Paslon 1 sekarang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dayu selama 120 detik atau 2 menit. Tim kiper siap? 120 detik, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin menjawab dengan pertanyaan Ibu panelis 1. Jadi terkait mengadakan event-event yang menarik. Jadi di OSIS ini kita kan punya beberapa program seperti Perbasali, yaitu perayaan bulan bahasa Bali, terus ada kegiatan tengah semester, kegiatan akhir semester, dan juga Perbasada, yaitu perayaan bulan bahasa. Kita ambil dari Perbasali misalnya, itu event-event yang menarik di situ. Contohnya adalah mengadakan lomba menulis aksara Bali, mesatwa, atau juga MC menurut bahasa Bali. Lomba MC bahasa Bali itu kan adalah lomba yang mungkin banyak diminati, apalagi bagi kalangan siswa perempuan ya. Jadi dengan itu diharapkan lomba-lomba menarik itu bisa diikuti oleh siswa.
Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh wakil saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari panelis satu, Ibu. Izin menjawab, Bu, ya. Untuk event-event yang menarik itu contohnya seperti Hari Sumpah Pemuda, Ibu, ya. Kita bisa mengadakan seperti lomba berpuisi temanya tentang Hari Kemerdekaan ketika 17 Agustus. Dengan mengadakan lomba tersebut, ketika ada lomba pada event-event yang ada di luar sekolah, mungkin kita bisa merekrutnya, karena kan pasti mereka sudah memiliki pengalaman ketika berlomba di event-event yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Paslon 1 sudah memberikan jawaban yang cukup baik. Sekarang Ibu Dayu akan memberikan komentar terkait jawaban dari Paslon 1 tadi. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Tadi jawabannya sudah mengena ya. Mungkin sedikit yang perlu ditambahkan terkait dengan visi yang mana itu belum terjawab. Iya. Kemudian yang disebutkan tadi sudah berjalan dengan baik lomba-lombanya. Mungkin ada tambahan kegiatan yang perlu ditambahkan begitu. Terima kasih. Nah, sekarang Paslon 1 akan menanggapi lagi nih komentar dari Ibu Dayu selama 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk visi yang mana itu adalah visi yang nomor ketiga, yaitu ingin menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang menjadi siswa yang kreatif, inovatif, dan berintegritas. Nah, untuk itu lomba-lomba event-event yang menarik itu akan digunakan bagi siswa untuk mengembangkan kekreatifan mereka dalam menunjukkan bakat dan potensi yang ada di dalam diri mereka. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Semangat untuk Paslon 1. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik, sudah dijawab ya dari Paslon 1. Sekarang waktunya bertanya antar paslon. Sekarang giliran paslon yang bertanya. Sekarang Paslon 2 dan Paslon 3 akan bertanya ke Paslon 1 terkait apa yang tadi mereka sampaikan dalam waktu 60 detik. Paslon 2 siap? Siap. Paslon 1 siap? 60 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih moderator untuk waktunya. Tadi kan Paslon 1 dapat bilang untuk kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kalian agar mengetahui kegiatan apa saja sih yang disukai oleh para siswa agar mereka tuh mau untuk mengikuti kegiatan yang kalian laksanakan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Paslon 3, siap? Waktu dimulai dari sekarang. Oke, jadi saya ingin bertanya kepada Paslon 1, tentunya bagaimana sih kalian ingin mengajak para siswa agar mengikuti event yang kalian buat dan sesuai dengan aspirasi yang mereka inginkan. Seperti itu, terima kasih. Baik, selanjutnya Paslon 1 akan menjawab pertanyaan dari Paslon 2 dan Paslon 3 selama 120 detik atau 2 menit. Paslon 1 siap? Siap. Tim Keeper siap? Kita mulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Izin menjawab pertanyaan dari Paslon 2. Caranya yaitu membuat forum diskusi seperti mengirimkan pesan seperti link form ke grup-grup per kelas itu. Karena jika kita menanyakan kepada siswa satu persatu atau face to face, mungkin mereka akan malu atau gimana. Maka dari itu kami akan membuat forum diskusi seperti mengirimkan forum link Google Form gitu, untuk mempermudah melihat aspirasi dari siswa-siswa. Terima kasih.
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari paslon 3, yaitu caranya yang pasti dengan mensosialisasikan secara menarik kegiatan apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Terus kita juga pastinya memberikan bagaimana cara untuk mengikuti lomba tersebut dengan menarik supaya siswa minat dan ingin mengikuti lomba tersebut. Terima kasih. Oke, Paslon 1 sudah menjawab dengan cukup baik pertanyaan dari Paslon 2 dan Paslon 3. Sekarang kita memasuki bagian kedua dari sesi 1 ini. Silakan untuk perwakilan dari Paslon 2 mengambil nomor undi yang berada di depan. Oke, Paslon 2 mendapat pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 datang dari Bapak Inengah Edi Imawan SPD. Silakan kepada Bapak. Terima kasih. Perhatian kepada paslon nomor 2 terkait dengan visi misi yang sudah disusun dengan sangat baik. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap visi misi yang sudah ada. Untuk paslon nomor 2 terkait dengan visi misi yang disusun, apa tantangan yang kalian jadikan dasar untuk menyusun visi misi ini? Kemudian bagaimana visi misi ini bisa menjawab kebutuhan sekolah yang ada saat ini, serta apakah visi misi ini sudah mempertimbangkan aspirasi dari siswa secara inklusif atau menyeluruh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk paslon 2, agar berdiskusi selama 30 detik, dimulai dari sekarang. Oke, waktu 30 detik sudah habis ya Paslon 2. Sekarang Paslon 2 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Edi selama 120 detik atau 2 menit. Paslon 2 siap? Siap. Tim kiper siap? Silakan 120 detik, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin menjawab Bapak untuk panelis nomor 4. Jadi tadi kan Bapak bertanya bagaimana tantangan dan bagaimana cara visi misi kita agar terwujud, serta apakah visi misi ini sudah menjadi dari aspirasi siswa. Jadi menurut saya tantangannya adalah bagaimana kita tuh bisa melaksanakan visi misi kita ini agar benar-benar terwujud di kalangan siswa. Dan bagaimana visi misi kita ini, kita adalah OSIS. Jadi kita akan membuat suatu kegiatan yang menarik, mulai dari kegiatan yang menginspirasi, kegiatan yang kreatif, agar bagaimana siswa itu mau mengikuti kegiatan ini. Dan apa sih visi misi ini sudah menjadi aspirasi dari siswa. Kita juga sebagai OSIS, kita memiliki forum diskusi, di mana forum diskusi itu kita akan mengambil aspirasi siswa agar bagaimana kegiatan ini adalah dari siswa dan untuk siswa, dan bagaimana kegiatan ini agar diminati oleh para siswa dan kegiatan ini menjadi sesuatu hal yang ingin diikuti oleh para mereka. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Paslon 2 sudah menjawab dengan baik pertanyaan dari Bapak Edi. Sekarang giliran Bapak untuk kembali memberikan komentar terhadap jawaban dari Paslon 2 tadi. Silakan Bapak. Oke, selanjutnya terkait dengan tantangan ya. Jadi bagaimana visi misi ini bisa menjawab juga sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah,
tantangan mungkin di dalam penyusunan visi misi yang menjadi dasar yang kalian rasakan perlu artinya diperbaiki atau ditingkatkan, itu yang menjadi dasarnya sehingga tersusun visi misi seperti ini, apa yang mendasari itu yang kami perlu perkuat. Kemudian apakah memang sudah melalui sehingga visi misi ini terwujud itu sudah melalui aspirasi siswa, misalkan sempat bertanya memang ada forum, apakah sudah sempat sampai menjajaki bahwa ini aspirasi dari ini, contohnya contoh konkretnya yang sudah di forum diskusi yang seperti disampaikan itu seperti apa untuk membangun visi misi ini. Baik, terima kasih Bapak atas komentarnya. Sekarang giliran paslon 2 kembali menanggapi komentar dari Bapak Edi dalam waktu 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya kembali. Jadi bagaimana tantangan kita sesuai kebutuhan, dasar-dasar tantangan visi misi yang sudah kita lalui dari aspirasi siswa. Jadi tantangan terbesar kita adalah menurut saya sih adalah kedisiplinan. Jadi mengapa saya mengambil OSIS sebagai organisasi yang terpandang. Jadi di situ kita agar OSIS bisa menjadi contoh yang baik untuk para siswa tanpa melakukan seperti melanggar hukum, mungkin dia nggak disiplin. Bagaimana OSIS itu mampu menjadi menjadi contoh yang baik untuk para siswa, dan bagaimana sih dasar visi misi kita dan aspirasinya itu kita sudah merasakan effort di dalam forum diskusi tersebut. Kita mencari bagaimana sih kegiatan yang menurut kita itu sudah benar-benar terbaik, kegiatan yang tidak ada nanti hal-hal negatifnya itu nanti kita akan renungkan kembali dengan para inti yang lain agar kegiatan itu benar-benar dapat terjamin. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 2 atas jawabannya. Sekarang giliran paslon 1 dan paslon 3 bertanya ke paslon 2 terkait jawaban yang mereka tadi berikan. Silahkan paslon 1 bertanya dalam durasi 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya kepada paslon 2 terkait kegiatan yang menginspirasi. Jadi kegiatan menginspirasi seperti apa yang dapat kalian lakukan agar bisa menjadi daya tarik bagi siswa? Terima kasih. Selanjutnya paslon 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin untuk bertanya kepada paslon 2. Tadi paslon 2 bilang bahwa di sini OSIS menjadi contoh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika OSIS itu yang tidak bisa jadi contoh dan dia malahan ikut melanggar? Sekian dan terima kasih. Baik, paslon 2 sudah jelas ya pertanyaan dari paslon 1 dan paslon 3? Sudah. Sekarang giliran paslon 2 akan menjawab pertanyaan dari paslon 1 dan paslon 3 dalam durasi waktu 120 detik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih paslon 1 atas pertanyaannya. Jadi kalian tadi kan bertanya kegiatan yang bermanfaat atau seperti apa yang akan kita lakukan agar siswa itu bisa tertarik dengan kegiatan kita. Oke, jadi yang pertama kegiatannya itu pasti yang akan bermanfaat ya, tentunya mungkin dari bidang akademi maupun non akademi. Serta juga kegiatannya itu kita akan lakukan pada lomba-lomba yang ngetren. Tentunya kita kan seperti siswa-siswa itu, kita tuh mau kegiatannya itu yang zaman sekarang tuh kayak lagi hits-hitsnya itu. Terus juga kegiatannya itu bakalan bermanfaat nanti ketika siswanya itu mungkin seperti kegiatan-kegiatan bulan bahasa Bali, itu kan kegiatannya sangat bermanfaat ya. Itu juga menjadi bagaimana kita agar meyakinkan para siswa untuk mau mengikuti kegiatan yang kita bilang tadi bermanfaat. Sekian, terima kasih. Oke, dari paslon 3 terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan kalian bertanya, bagaimana jika OSIS ikut melanggar kegiatan yang kita buat tersebut? Mohon maaf, kegiatan peraturan, ya, peraturan. Mungkin kita jadi sebagai inti, kita akan mungkin memberitahu atau kita akan membuat suatu keputusan bagaimana OSIS itu bahkan harus menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita yang lain, bagaimana OSIS itu menjadi contoh yang harus diikuti oleh teman-teman yang lain tanpa harus melanggar peraturan.
melanggar peraturan baik di dalam peraturan dalam kendaraan seperti bermotor, peraturan dalam melanggar seperti tidak mau mengikatang rambut, tidak mau menggunakan pita, kita mungkin sebagai OSIS kita akan mengajak mereka bagaimana OSIS itu mau mengikuti mau menjadi contoh yang baik untuk para siswa-siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 2 sudah menjawab pertanyaan dari Paslon 1 dan Paslon 3 dengan baik. Sekarang kita memasuki babak akhir dari babak 2 sesi pertama. Ini silakan untuk Paslon 3 maju ke depan untuk mengambil nomor undian. Silakan Paslon 3. Oke, Paslon 3 mendapat pertanyaan dari nomor 3. Pertanyaan nomor 3 datang dari Bapak Iwayan Brate SPD. Bapak Brate, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk bertanya kepada paslon dengan nomor urut 3, yaitu tentang pendalaman visi dan misi. Kalau kita lihat tadi seperti apa yang sudah disampaikan visi yang misi oleh paslon nomor urut 3 itu sudah luar biasa. Nah, akan tetapi di sini yang Bapak perlu tanyakan tentang visi itu adalah sebuah mimpi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, akan tetapi di sini visi itu harus konsekuensi. Nah, kalau kita melihat di sini ada dua visi, apakah di dalam suatu organisasi itu masih relevan tidak menggunakan lebih daripada satu visi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, nah ini mengenai misinya, langkah-langkah apa yang nanti bisa mewujudkan visi dan misi ketika nanti paslon nomor 3 itu menjabat. Nah, di samping langkah-langkah sudah barang tentu ada tantangan, ya seperti saya disampaikan mengenai tantangannya itu ketika tantangan itu pasti ada, ya. Karena di dalam kita membuat visi pasti ada tantangan. Nah, sehingga tantangan-tantangan itu apakah sudah terpikirkan oleh paslon nomor urut 3 itu? Nah, mungkin hanya itu yang dulu Bapak sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang diberikan kepada Paslon 3. Paslon 3 sudah jelas pertanyaan dari Bapak Iwayan Brate? Siap, sudah. Kami berikan waktu selama 30 detik untuk Paslon 3 berdiskusi. 30 detik kita mulai dari sekarang.
Baik, paslon 3 sudah selesai waktunya untuk berdiskusi selama 30 detik. Sekarang silahkan paslon 3 menanggapi pertanyaan dari Bapak selama 2 menit. 2 menit kita mulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya kepada kami. Tentu yang Bapak memiliki 3 pertanyaan ya tentunya kepada kami. Yang pertama, apakah satu visi relevan? Nah, itu tentunya karena visi kami juga mempertimbangkan problem-problem yang ada di SMK Negeri 1 Abang sehingga memungkinkan kami mengatasi problem tersebut, Bapak. Terus yang kedua, misi. Langkah-langkah yang perlu kami terapkan itu tentunya dengan kita langkah-langkah yang kami terapkan atau yang kami lakukan tentunya itu akan membutuhkan pendapat dari siswa-siswa beserta guru-guru SMK Negeri 1 Abang. Sehingga contoh langkah-langkahnya itu seperti ada problem yang memungkinkan bahwa satu siswa sedang melanggar. Nah, tentunya langkah tersebut juga kami pertimbangkan Bapak untuk menyida atau memberikan pelanggaran kepada siswanya itu seperti apa, karena kami juga memerlukan aspirasi dari Bapak Ibu Guru karena OSIS juga harus bekerja sama dengan Bapak Ibu Guru. Terus tantangan, nah tantangan itu paling besar di siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang karena setiap individu itu memiliki pendapat yang berbeda terkait event atau suatu keputusan yang telah kami ambil di organisasi ini atau di event yang telah kami buat. Terus yang kedua juga tantangan dari Bapak Ibu Guru karena perbedaan pendapat dari siswa dan guru itu juga ada. Nah, tentunya kami di sini juga mengambil jalan tengah. Apakah pendapat siswa atau pendapat guru yang akan kami pertimbangkan menjadi suatu keputusan yang tepat. Seperti itu, Bapak. Oke, sudah ya atas jawabannya. Sekarang giliran Bapak Iwayan Brate menanggapi jawaban dari paslon 3 tadi. Silakan Bapak. Sudah, terima kasih. Tadi sudah dijawab. Nah, kan tetapi di sini mengenai langkah-langkah itu sudah barang tentu nanti ketika nanti menjabat pasti akan dibuatkan sebuah perencanaan di dalam kita mewujudkan visi misi yang disampaikan itu. Nah, di sini kita melihat visi yang pertama ini menindaklanjuti menanamkan sikap disiplin kepada siswa. Nah, ini. Nah, apa sih korelasinya? Karena untuk menanamkan sikap disiplin kepada siswa itu sudah barang tentu itu adalah sebuah pembelajaran yang nanti akan dibimbing, dibina oleh Bapak Ibu Guru. Nah, untuk itu di dalam menerapkan kedisiplinan ini di visi ini ada sikap disiplin kepada siswa. Nah, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah kita ini? Itu karena di sekolah kita ini sudah ada beberapa program, itu ada program berapi ya, itu sangat bagus dan luar biasa. Nah, ke depan bagaimanalah kita bisa kerjasama. Nah, untuk itu langkah apa yang nanti digunakan oleh calon ketua OSIS dan wakil OSIS? Baik, terima kasih Bapak atas komentarnya. Sekarang giliran paslon 3 kembali menanggapi komentar dari Bapak Iwayan Brate selama 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Jadi langkah-langkahnya tentu ya Pak, karena di sini ada beberapa organisasi di Sekolah SMK Negeri 1 Abang. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan contoh salah satu problem yang masih banyak di sini yaitu tentang pelanggaran kedatangan ke sekolah dan juga pelanggaran juga ke siswa-siswa yang memiliki rambut panjang dan melanggar aturan lainnya. Tentunya kami akan berkoordinasi Bapak bersama PKS yang akan membantu kami dalam langkah penindakan. Bukan hanya kepada PKS saja Bapak. Tentunya kita juga akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu Guru dan beserta guru-guru BK Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sekarang giliran paslon 1 dan paslon 2 kembali bertanya kepada paslon 3 terkait jawabannya. Paslon 1 siap? Siap. Paslon 2 siap? Siap. Waktu 60 detik, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada paslon 3, bagaimana cara kalian untuk mendapatkan pendapat dari guru dan siswa dalam mengatasi hal tersebut? Baik, sudah jelas. Ya, paslon 3 pertanyaan dari paslon 1.
Sekarang paslon 2 bertanya kepada paslon 3. Dalam durasi 60 detik, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya izin bertanya kepada paslon 3. Tadi kan kalian bilang ada tantangan atau problem. Jadi, apa yang kamu maksud dengan tantangan atau problem dan bagaimana cara mengatasinya serta bagaimana cara kamu meyakinkan para siswa agar mau dengan tidak melanggar peraturan-peraturan sekolah? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih paslon 2 atas pertanyaannya. Selanjutnya, paslon 3 akan menjawab pertanyaan dari paslon 1 dan paslon 2 secara langsung selama 120 detik. Paslon 3 siap? Baik, 120 detik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab dari paslon 1 tentunya. Bagaimana cara mendapatkan pendapat dari guru dan siswa? Nah, di sini sebelum kami membuat event atau membuat suatu kegiatan, tentunya kami akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada pembina dan guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Abang beserta siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang. Tentunya di sini mencari pendapat itu bisa melakukan dua media tentunya. Yang pertama kita menggunakan media WhatsApp. Nah, di sini juga kita sudah mempunyai grup forum diskusi siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang yang diwakilkan oleh ketua kelasnya. Terus dari guru-guru. Nah, pembina kami akan menyampaikan kegiatan apa yang kami buat. Kami akan menyampaikan kepada pembina. Mungkin pembina akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Tentunya mungkin ada satu pandangan yang berbeda dari Bapak Ibu guru terhadap kegiatan kami yang tidak selaras dengan visi misi SMK Negeri 1 Abang. Tentunya pasti kami akan membuat keputusan yang lain, tapi dengan berdasarkan keputusan siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang. Nah, terus untuk pertanyaannya paslon 2. Tantangan. Nah, tantangan itu tentunya adalah masalah-masalah yang perlu kita hadapi untuk melakukan event agar sesuai dengan keinginan siswa-siswi beserta Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Abang. Nah, agar sesuai dengan event atau kegiatan yang ingin kami sampaikan, tentunya sebelum itu kami juga akan meminta pendapat dari siswa-siswi maupun Bapak Ibu guru terkait apa sih lomba yang cocok dari kegiatan yang akan diselenggarakan, apa sih mungkin kegiatan yang menarik untuk diselenggarakan agar pas waktu kegiatan tidak ada suatu dari pandangan siswa yang menganggap bahwa kegiatan ini membosankan. Hanya itu saja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih paslon 3 atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk ketiga paslon kita. Selanjutnya sesi kedua yaitu sesi adu gagasan. Sebelum dimulai, saya akan membacakan peraturan di sesi ini. Setiap pembicara akan menjelaskan pandangannya tentang mosi yang diberikan selama masing-masing 1 menit dimulai dari calon ketua OSIS dan dilanjutkan oleh calon wakil ketua OSIS sehingga total waktu yang diperlukan adalah 2 menit. Paslon yang sedang menjelaskan disebut paslon penyaji. Paslon lain memiliki kesempatan untuk menginstruksi maksimal 2 kali, dengan kata lain tim penyaji akan menerima instruksi sebanyak 4 kali. Instruksi hanya boleh disampaikan seizin paslon penyaji. Pembicara yang sedang berbicara memiliki otoritas penuh untuk menerima atau menolak instruksi. Instruksi disampaikan maksimal 15 detik. Setiap paslon wajib menjaga ketertiban acara. Akan ada bel peringatan begitu waktu tersisa 10 detik lagi. Baik, kita mulai sesi kedua ini. Mosi yang dipresentasikan adalah minimnya partisipasi dalam kegiatan OSIS seperti program-program yang tidak selalu mendapat partisipasi penuh dari berbagai elemen sekolah. Hal ini membuat kegiatan tersebut kurang meriah dan sedikit peserta yang terlibat secara aktif, sehingga tujuan kegiatan kurang tercapai sepenuhnya. Bagaimana tanggapan dari masing-masing paslon terkait fenomena ini? Adakah strategi atau kiat yang akan ditawarkan untuk menuntaskan problem tersebut? Sudah jelas? Sudah. Kita mulai bagian pertama. Paslon 1 siap? Boleh diulang pertanyaannya?
Baik. Minimnya partisipasi dalam kegiatan OSIS seperti program-program yang tidak selalu mendapatkan partisipasi penuh dari berbagai elemen sekolah. Hal ini membuat kegiatan tersebut kurang meriah dan sedikit peserta yang terlibat secara aktif, sehingga tujuan kegiatan kurang tercapai sepenuhnya. Bagaimana tanggapan masing-masing paslon terkait fenomena ini? Adakah strategi atau kiat yang akan ditawarkan untuk menuntaskan problem tersebut? Bagaimana, sudah jelas? Sudah jelas. Kita mulai bagian pertama. Paslon 1 siap? Siap. Kita mulai dengan waktu 2 menit. Masing-masing pembicara 1 menit. Tim kiper siap? Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin menanggapi tentang minimnya partisipasi dalam kegiatan OSIS yang mungkin belum disetujui oleh beberapa pihak sekolah. Nah, menurut saya hal itu pastinya mungkin akan membuat organisasi OSIS merasa bahwa visi misi dan kegiatannya belum bisa terlancar dengan baik begitu. Dan pastinya kita sebagai seorang OSIS akan melakukan evaluasi supaya kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diajukan bisa lebih disetujui oleh pihak dan elemen-elemen Interupsi. sekolah. Tidak, terima kasih saudaraku. Nah, bagaimana strateginya adalah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang supaya disetujui oleh elemen-elemen sekolah, maka kami harus bisa menampung aspirasi dan suara-suara dari siswa supaya event-event atau kegiatan-kegiatan tersebut nantinya bisa disetujui oleh elemen-elemen yang Interupsi. ada di sekolah. Tidak, terima kasih. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Kita lanjut dengan paslon 2. Paslon 2 siap? Siap. Tim kiper siap? 2 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Tadi kan kalian menjelaskan bagaimana minimnya partisipasi kegiatan OSIS yang siswa itu tidak mau. Jadi kita sebagai OSIS kita juga bakal seperti yang paslon 1 katakan, kita akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan apa yang kita laksanakan agar mau siswa-siswi itu mengikuti kegiatan tersebut. Dan bagaimana strateginya? Yang pertama, kita pasti akan menggunakan forum diskusi karena dalam forum diskusi itu kita pasti mengambil aspirasi siswa SMK Negeri 1 Abang lalu mempertimbangkannya dengan baik. Yang kedua, kegiatan itu pasti kita akan lakukan kegiatan yang lagi ngetren atau lagi zaman sekarang itu lagi benar-benar terkenal. Yang ketiga, kita akan melakukan sosialisasi ke kelas-kelas bagaimana kegiatan itu agar mau menjadi SMK Negeri 1 Abang agar mau mengikutinya dengan baik. Lalu yang keempat, sesuai dengan keinginan sekolah. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan dengan wakilnya. Paslon 2. Terima kasih atas Dimulai dari sekarang. Saya izin menjawab seperti yang tadi dikatakan ketua saya. Pastinya yang paling pertama itu komunikasi, terus yang berasal dari aspirasi siswa atau siswi, yang gimana kalau misalnya udah ada suara dari mereka pasti kita bisa tahu, kita bisa mengeluarkan ide-ide dari kita apa yang bakal kita lakuin dan menyiapkannya dari jauh-jauh hari supaya nggak ada Interupsi. Tidak, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Selanjutnya giliran paslon 3 yang akan mempresentasikan. Paslon 3 siap? Siap. 2 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih waktunya. Jadi saya ingin memaparkan bahwa sebelum kegiatan itu dimulai atau event dilaksanakan tentunya kami tidak akan semata-mata untuk langsung membuat perlombaan dengan sesuai tren, langsung membuat perlombaan dengan
sesuai dengan zaman modern hari ini? Tentu tidak, karena kami juga memerlukan mungkin dari pendapat siswa memiliki aspirasi yang berbeda. Ini mungkin trennya terlalu seperti tidak. Terima kasih. Nah, tentunya tren yang kita buat itu bukan hanya sekedar semata-mata untuk tren. Nah, itu juga akan mementingkan keperluan elemen-elemen atau aspirasi-aspirasi diri siswa, guru di SMK Negeri 1 Abang, dan tentunya kita juga. Nah, sosialisasi. Tentunya sosialisasi ini juga bukan hanya semata-mata sosialisasi ke siswa-siswa memaparkan lomba yang akan diadakan, tapi memberikan ajakan-ajakan yang menarik. Nah, memberikan pemahaman-pemahaman yang menarik terkait lomba-lomba yang akan dilaksanakan agar oleh wakilnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya punya strategi, yaitu seperti kita mengandalkan namanya komunikasi. Kita juga bisa menampung wadah aspirasi atau inspirasi siswa seperti visi yang kami telah buat. Jadi di sini kita perlu adanya komunikasi karena bagaimanapun tidak, terima kasih saudaraku. Karena di sini kita mengadakan kegiatan juga tidak, terima kasih saudaraku. Di sini kita akan mengadakan kegiatan yang dapat memicu seluruh siswa ikut, ya, seperti turnamen Mobile Legends. Jadi banyak-banyak siswa pasti suka ikut dengan turnamen itu. Jadi kita wajib membuat wadah suara bagaimana atau apa kegiatan yang akan dijalankan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 3. Ketiga paslon kita sudah menyampaikan pandangan masing-masing terkait mosi yang telah disampaikan. Pemaparan yang sangat menantang untuk kita gali lebih dalam pada babak-babak selanjutnya. Pasti babak ketiga, yaitu sesi debat hebat, akan lebih seru dan panas karena masing-masing paslon akan beradu pertanyaan dan juga jawaban. Kita saksikan babak ketiga, yaitu babak debat hebat. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan peraturan di sesi ketiga ini. Mohon untuk para paslon memperhatikan peraturannya. Setiap paslon wajib bertanya atau berargumen mengenai topik presentasi yang telah disampaikan oleh paslon penyaji pada sesi pertama. Jadi mungkin pada saat tadi menginstruksi dan ditolak bisa dipertanyakan nanti. Alur pada sesi 3 adalah sebagai berikut. Masing-masing paslon lawan akan memberikan satu pertanyaan atau argumen kepada paslon penyaji pada durasi 45 detik. Tim penyaji dapat berdiskusi selama 20 detik dan menjawab pertanyaan paslon lawan dalam durasi 60 detik. Dalam setiap pertanyaannya, masing-masing paslon dapat menyanggah jawaban yang disampaikan paslon penyaji dalam durasi 30 detik. Paslon penyaji akan merespon sanggahan dalam durasi 120 detik. Baik, apakah sudah bisa dimengerti? Siap, sudah. Kepada Bapak Ibu, para peserta debat dan perwakilan jurusan dipersilahkan untuk menikmati kudapan yang disediakan. When I gave the word
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway for my head on a silver blade, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield.
black and yellow, black and yellow. Baik, kita lanjutkan ke sesi 3 pada babak 1. Di sini paslon 2 akan bertanya ke paslon 1 selama 45 detik. Paslon 2 siap? Siap. Paslon 1 siap? Siap. Baik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih moderator atas waktunya. Izin memberikan sanggahan kepada paslon 1. Tadi kan kalian bilang kegiatan yang menarik. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kalian meyakinkan kegiatan itu disukai atau diminati oleh seluruh siswa? Sekian, terima kasih. Terima kasih paslon 2. Baik, sekarang paslon 3 bertanya kepada paslon 1 selama 45 detik. Paslon 3 siap? Siap. Paslon 1 siap? Baik, 45 detik. Kita mulai dari sekarang. Oke, jadi saya ingin bertanya, nanti kan kita membuat kegiatan yang menarik. Nah, sedangkan siswa-siswa memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya. Nah, bagaimana saya ingin bertanya kepada paslon 1, strategi jika guru dan siswa memiliki pendapat yang berbeda. Nah, bagaimana kalian cara menyiasati hal tersebut dan supaya kegiatannya juga berjalan dengan lancar? Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 3. Paslon 1 telah menerima pertanyaan dari paslon 2 dan paslon 3. Sekarang silahkan paslon 1 untuk berdiskusi selama 20 detik dimulai dari sekarang. Baik, paslon 1, waktu berdiskusi telah habis. Selanjutnya, paslon 1 akan menjawab pertanyaan dari paslon 2 selama 60 detik. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab pertanyaan dari paslon 2. Bagaimana cara kalian menarik siswa agar mau mengikuti kegiatan tersebut? Sebelum kami membuat kegiatan tersebut, pasti kami akan menanyakan kegiatan apa yang disukai oleh para siswa dengan mengirimkan membuat forum diskusi dan mengirimkan sebuah Google Form yang berisi tentang apa sih yang mereka inginkan untuk event pada kegiatan tersebut. Mungkin kami akan memberi beberapa pilihan, dan jika mereka memiliki pilihan yang lain, mungkin mereka akan menulis di Google Form tersebut. Baik, izin menjawab. Terima kasih. Baik, sekarang paslon 1 akan menjawab pertanyaan dari paslon 3 selama 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami izin menjawab atas pertanyaan dari paslon 3 terkait perbedaan apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dari guru maupun siswa. Nah, yang pastinya kami akan melakukan evaluasi bagaimana yang sebaiknya dan bagaimana seharusnya kita menjalankan kegiatan supaya kedua pihak ini bisa menyetujui kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi, evaluasi ini akan bermanfaat nanti supaya apa kegiatan dan keputusan akhirnya supaya siswa-siswa dan para guru setuju dan mau mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari paslon 2 dan paslon 3. Selanjutnya, sanggahan. Paslon 2 dan paslon 3 akan menyanggah apa yang tadi disampaikan oleh paslon 1. Mungkin paslon 2 dan paslon 3 belum cukup puas dengan jawaban dari paslon 1. Silakan paslon 2 menyanggah, tapi hanya ada waktu 30 detik saja. Jadi dipergunakan waktu dengan sebaik mungkin, tidak perlu cepat-cepat tapi clear sanggahannya.
Silakan paslon 2, 30 detik dimulai dari sekarang. Baik moderator, terima kasih atas waktunya. Izin menyangga untuk paslon 1, tadi kan kalian mengatakan Google Form. Gimana cara kalian agar mau mengajak siswa untuk mengisi Google Form tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, sekarang paslon 3 menyanggah jawaban dari paslon 1 dalam 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih moderator. Jadi saya ingin bertanya, kalian juga tadi menyampaikan evaluasi. Nah, evaluasi tersebut seperti apa ya? Contoh dari evaluasi yang kalian lakukan ketika pendapat guru dan siswa itu berbeda, dan tujuan dari evaluasi tersebut apa? Jadi sehingga agar mengambil keputusan bersama tanpa memindahkan tanpa meminta tanpa memiliki rasa kecewa gurunya terkait pendapat yang mereka sampaikan. Terima kasih. Baik, terlihat paslon 2 dan paslon 3 belum puas dengan jawaban paslon 1. Sekarang paslon 1 akan menjawab sanggahan dari paslon 2 dan paslon 3. Waktunya 120 detik. Paslon 1 siap? Siap. Kita mulai dari sekarang. Baik, izin menjawab terkait sanggahan dari paslon 2 terkait bagaimana cara kalian agar Google Form tersebut bisa diisi oleh siswa. Jadi cara kami adalah bekerja sama dengan masing-masing wali setiap kelas untuk memastikan bahwa semua siswanya sudah mengisi link tersebut sehingga kami para OSIS mampu mengetahui apa saja dan apa aspirasi dan suara mereka terkait kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk yang paslon 3 izin menjawab terkait sanggahan dari paslon 3. Evaluasi itu adalah kita mengadakan rapat ulang terkait kegiatan apa yang akan kita lakukan sehingga dari kegiatan yang pertama yang akan kita lakukan kita bisa melakukan perubahan di mana perubahan itu nantinya bisa disetujui oleh semua elemen di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 sudah menyanggah sanggahan dari paslon 2 dan paslon 3. Sekarang kita akan memasuki babak kedua dari sesi ketiga ini. Ya, paslon 1 dan paslon 3 akan bertanya kepada paslon 2. Silakan paslon 1 bertanya kepada paslon 2 selama 45 detik. Paslon 2 siap? Siap. Siap. Paslon 1 siap? Siap. Tim kiper siap? 45 detik kita mulai dari sekarang. Jadi pertanyaannya adalah untuk melakukan strategi tersebut kalian mungkin mempunyai beberapa tantangan dalam melakukan strategi tersebut. Jadi cara kalian untuk mengatasi tantangan tersebut seperti apa? Terima kasih. Izin menyela sebentar kepada para panelis, bila memiliki kepentingan lain diperkenankan untuk meninggalkan acara. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan dukungannya. Oke, jadi paslon 1 sudah bertanya, sekarang giliran paslon 3 bertanya kepada paslon 2. Dalam waktu 45 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Apakah cukup dengan evaluasi kegiatan yang akan kedepannya didukung siswa? Lalu arah dan tujuan evaluasinya ini kemana? Sekian dan terima kasih. Apakah sudah jelas? Terima kasih paslon 3. Oke, sudah memberikan pertanyaan semuanya ya. Paslon 2, kami berikan kesempatan selama 20 detik untuk berdiskusi. 20 detik kita mulai dari sekarang.
Waktu habis. Paslon 2 siap? Siap. Paslon 2 akan memulai menjawab pertanyaan dari Paslon 1 selama 60 detik. 60 detik kita mulai dari sekarang. Terima kasih waktunya moderator. Saya izin menjawab sanggahan dari paslon 1. Jadi ada beberapa tantangan dan cara saya mengatasi tantangan tersebut adalah meyakinkan siswa atau siswi SMK Negeri 1 Abang kalau emang kegiatan ini menarik. Kita juga melakukan sosialisasi ke kelas-kelas, ke wali kelas, ke guru-guru biar kegiatannya tuh berjalan dengan lancar gitu. Terima kasih. Baik, sekarang giliran Paslon 2 menjawab pertanyaan dari Paslon 3 selama 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin menjawab sanggahan dari Paslon 3. Tadi kalian mengatakan evaluasi. Jadi evaluasi yang kami lakukan adalah mengevaluasi kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut ingin diikuti oleh para siswa. Dari bagaimana kita mengevaluasinya, mungkin dari minat dan bakat siswa SMK Negeri 1 Abang. Mungkin kegiatan mana yang disukai oleh siswa SMK Negeri 1 Abang tanpa terkecuali. Jadi kita melakukan semua, kita menerima pendapat dari seluruh warga SMK Negeri 1 Abang, mulai dari siswa, mulai dari wali-wali kelas tersebut, agar kegiatan tersebut ingin diikuti oleh siswa SMK Negeri 1 Abang. Dan dari kegiatan tersebut kita juga pasti melaksanakan dari pendapat siswa. Tidak mungkin kita melakukan kegiatan tersebut tanpa aspirasi dari siswa SMK Negeri 1 Abang. Dan kegiatan tersebut pasti sudah latihan dengan zaman yang sekarang, sehingga siswa SMK Negeri 1 Abang mau mengikuti kegiatan itu dengan menarik dan bersemangat. Sekian, terima kasih. Paslon 2 sudah menjawab pertanyaan dari Paslon 1 dan Paslon 3 dengan cukup baik. Selanjutnya kita masuk ke sanggahan. Paslon 1 dan Paslon 3 akan menyanggah apa yang tadi disampaikan Paslon 2 dalam waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk atas waktunya moderator. Bagi saya jawaban paslon 2 sudah bagus dan sudah saya bisa terima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 1. Sekarang Paslon 3 akan menyanggah jawaban dari Paslon 2 dalam 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya merasa kurang puas karena tadi saya sudah menanyakan gimana arah dan tujuannya evaluasi tersebut, tapi belum dijawab. Jadi saya sekarang menanyakan arah dan tujuan evaluasinya. Sekian dan terima kasih. Paslon 2 akan menjawab sanggahan dari Paslon 3 selama 60 detik. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin menjawab sanggahan dari Paslon 3. Jadi bagaimana arah dan tujuan? Arah dan tujuan yaitu kegiatan tersebut akan menjadi sukses. Bagaimana kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh semata siswa SMK Negeri 1 Abang, tapi kegiatan tersebut akan menarik serta bermanfaat untuk siswa SMK Negeri 1 Abang ke depannya. Dan arah kegiatan tersebut kita akan melakukan kegiatan yang benar-benar menarik, sehingga kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menampung aspirasi siswa SMK Negeri 1 Abang, sehingga kegiatannya akan disukai dan diminati oleh seluruh siswa SMK Negeri 1 Abang tanpa terkecuali. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 2 sudah menjawab dengan baik. Akhirnya kita masuk ke babak ketiga dari sesi 3. Paslon 1 dan Paslon 2 akan bertanya kepada Paslon 3 selama 45 detik. Paslon 1 siap? Siap. Paslon 3 siap? Paslon 3 siap? Tim kiper siap? 45 detik, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Izin menyanggah pernyataan dari Paslon 3. Bagaimana sih cara kalian untuk mengetahui aspirasi siswa dan cara kalian mengajak siswa untuk membuat siswa tertarik untuk meningkatkan partisipasi pada saat kegiatan berlangsung? Sekian, terima kasih. Paslon 1 sudah selesai memberikan pertanyaannya. Sekarang giliran Paslon 2 memberikan pertanyaan ke Paslon 3 selama 45 detik dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin memberikan sanggahan untuk paslon 3. Tadi kalian bilang kan tidak semata-mata hanya untuk tren, tapi siswa SMK Negeri 1 Abang pasti menyukai kegiatan yang zaman sekarang itu sangat menarik. Dan bagaimana cara kalian meyakinkan kalau kegiatan itu sudah menarik di mata siswa SMK Negeri 1 Abang, dan bagaimana cara kalian untuk meyakinkan siswa SMK Negeri 1 Abang agar mau mengikuti kegiatan tersebut, dan bagaimana cara kalian agar untuk menampung aspirasi dari siswa SMK Negeri 1 Abang. Sekian, terima kasih. Terima kasih paslon 2 sudah bertanya. Sekarang paslon 3 kami memberikan kesempatan selama 20 detik untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Oke, paslon 3 waktunya sudah habis ya untuk berdiskusi. Baik, sekarang paslon 3 akan menjawab pertanyaan dari paslon 1 selama 60 detik. Paslon 3 siap? Siap. 60 detik, kita mulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 1. Jadi, gimana sih cara kita mengetahui aspirasi siswa? Nah, tentunya di sini bukan hanya forum diskusi saja ya yang kita utamakan untuk mencari aspirasi siswa. Nah, tentunya dengan adanya saya mungkin akan membuat kotak saran. Nah, kotak saran ini tentunya pasti akan menyumbangkan dari aspirasi-aspirasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang yang mungkin tertunda. Nah, bukan hanya siswa-siswi saja. Kami juga mementingkan aspirasi dari Bapak Ibu Guru tentunya agar kegiatan kami juga berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih paslon 3 sudah menjawab pertanyaan dari paslon 1. Sekarang paslon 3 akan menjawab pertanyaan dari paslon 2 selama 60 detik. Gunakan waktu sebaik mungkin, kita mulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 2 tentunya karena mengapa saya tidak terlalu mengutamakan tren. Nah, ini juga ada di siswa dari guru-gurunya. Ini pertentangan yang paling selalu ada waktu saya menjabat di 1 tahun ini adalah perbedaan pendapat dari guru dan siswa. Siswa menginginkan tren, namun guru menginginkan lomba-lomba yang menurut mereka itu sudah perlu dijalankan kembali karena mungkin menarik menurut guru-gurunya, dan siswanya itu pun memiliki pendapat yang berbeda. Walaupun tidak menarik, kami juga akan mungkin memodifikasi permainan atau tapi dengan tetap mengutamakan aspirasi siswa dan guru. Nah, terus bagaimana sih cara mengajak siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang mengikuti event yang telah kami buat? Nah, itu bukan hanya sekedar untuk mengajak. Kita kenalkan terlebih dahulu apa sih sebenarnya lomba yang akan dilaksanakan? Apakah ini mengikuti tren? Baik, terima kasih kepada paslon 3 sudah menjawab pertanyaan dari paslon 1 dan paslon 2. Selanjutnya, kembali kita masuk ke dalam sanggahan. Apakah paslon 1 dan paslon 2 sudah puas dengan jawaban dari paslon 3 tadi? Sanggahan ini hanya 30 detik saja, jadi dipergunakan waktu dengan baik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya izin menambahkan sedikit terkait pernyataan dari paslon 3, yaitu bagaimana sih cara kalian agar bisa menarik siswa untuk mengisi kotak suara tersebut. Apalagi di sini kan masih ada beberapa siswa yang mungkin acuh tak acuh akan program kerja tersebut. Bagaimana cara kalian supaya siswa mau serentak untuk mengisi kotak suara tersebut? Terima kasih. Oke, paslon 1 sudah selesai menyanggah. Sekarang paslon 2 akan menyanggah apa yang tadi disampaikan paslon 3 untuk pertanyaan dari paslon 2 dalam waktu 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin menyanggah untuk paslon 3. Tidak panjang-panjang, kita hanya akan bagaimana cara kalian meyakinkan wali agar kegiatan tersebut disukai atau diminati oleh para siswa. Sekian, terima kasih. Jadi sekarang giliran paslon 3 menjawab sanggahan dari paslon 1 dalam durasi waktu 120 detik.
Paslon 3 siap? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari paslon 1. Tentunya bagaimana kita mengajak siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang yang selalu acuh tak acuh terkait informasi yang akan kami sampaikan. Tentunya yang pertama itu melalui kotak saran. Nah, kotak saran tersebut kita bukan seluruh siswa ya yang tentunya kami libatkan, tapi sebagai perwakilan adalah salah satunya yaitu ketua kelas. Nah, ketua kelas itu akan memberikan satu kertas. Nah, satu kertas itu berisi berbagai argumen atau pendapat dari siswa-siswa atau satu kelas yang setelah menyampaikan hal tersebut. Nah, terus yang kedua, meyakinkan wali. Nah, meyakinkan wali bukan masa kita meyakinkan walinya untuk mengajak siswa-siswanya, bukan, tapi kita meyakinkan siswa-siswanya untuk ikut berpartisipasi dalam perlombaan yang akan kami buat. Walaupun walinya sudah menyampaikan bahwa ini ada lomba seperti ini, tapi bagaimana dengan niat siswa yang kita tidak ketahui? Nah, wali juga pasti akan memaksa. Ketika ada suatu paksaan, pasti siswa-siswanya tidak akan menampilkan perlombaannya dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan menyanggah pertanyaan dari paslon 2. Terima kasih paslon 3 sudah selesai memberikan sanggahan dengan baik. Beginilah akhir dari sesi debat hebat bagaimana para paslon. Situasi sudah mulai memanas ya. Masing-masing paslon sudah saling bertanya dan juga saling menyanggah apa yang tadi disampaikan antar paslon lawan. Kita akan memasuki sesi keempat atau sesi terakhir dari debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Abang masa bakti 2024-2025. Sekarang kita masuk ke sesi keempat yaitu sesi suara siswa. Kita sudah memiliki setiap perwakilan dari masing-masing jurusan dari kelas 10 dan kelas 11. Perwakilan siswa akan memberikan pertanyaan kepada paslon dan paslon memiliki waktu 15 detik untuk berdiskusi dan 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Baik, mungkin untuk panitia bisa membantu memberikan mic untuk siswa yang ingin bertanya kepada paslon. Silahkan panitia dibantu. Mungkin siswa yang merupakan perwakilan dari setiap jurusan juga ingin memberikan pertanyaan kepada ketiga paslon kita di depan terkait aspirasi dari siswa. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Iko Mandana Arte, perwakilan siswa dari 10 AKL 1, ingin memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Pertanyaannya, apabila ada program kerja yang tidak berjalan, apa bentuk tanggung jawab sebagai ketua OSIS yang Anda lakukan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya atas pertanyaan dari siswa atas nama IGD Danang Arta. Untuk paslon 1, sudah jelas pertanyaan dari siswa tadi? Siap, jelas. Baik, kalian memiliki waktu 15 detik untuk berdiskusi. 15 detik kita mulai dari sekarang. Baik, waktu berdiskusi sudah habis ya. Silahkan untuk paslon 1 menjawab pertanyaan dari Ikomang Danang Arta tadi dalam durasi waktu 90 detik. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pertanyaannya. Jadi peran kami sebagai OSIS ketika ada program kerja yang mungkin tidak terjalani, yaitu kami akan melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja OSIS lebih baik lagi supaya nanti dalam melaksanakan kegiatan bisa lebih efisien dan juga bisa lebih teratur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 sudah menjawab pertanyaan dari Ikomang Danang Arta. Dan semoga Danang puas dengan jawaban yang diberikan oleh paslon 1. Dan untuk mempersingkat waktu, kita kembali ingin bertanya untuk siswa yang ingin memberikan pertanyaan kepada paslon 1, mohon maaf, paslon 2 dan paslon 3. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika De Aulia Nadia Pratiwi dari perwakilan jurusan akuntansi. Di sini saya akan bertanya kepada paslon 2.
Apa strategi Anda untuk meningkatkan minat partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia atas pertanyaannya untuk Paslon 2. Paslon 2 sudah jelas pertanyaan tadi? Sudah. Baik, kami beri kesempatan 15 detik untuk Paslon 2 berdiskusi. 15 detik kita mulai dari sekarang. Baik, waktu untuk berdiskusi telah habis ya Paslon 2. Silakan kalian menjawab pertanyaan dari Aulia selama 90 detik. 90 detik kita mulai dari sekarang. Baik moderator, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab dari Aulia. Apa strategi agar meningkatkan minat partisipasi siswa SMK Negeri 1 Abang? Ya tentunya kita akan melaksanakan kegiatan yang menarik. Kegiatan tersebut kita akan sosialisasikan melalui forum diskusi, melalui kelas-kelas agar kegiatan tersebut ingin diikuti oleh siswa SMK Negeri 1 Abang. Tentunya kegiatan tersebut terdapat dari partisipasi SMK Negeri 1 Abang dan dari pendapat siswa SMK Negeri 1 Abang, dan bagaimana kegiatan tersebut agar mau menarik dan ingin diikuti oleh siswa SMK Negeri 1 Abang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 2 sudah berusaha menjawab pertanyaan dari Aulia dengan baik. Semoga juga Aulia puas dengan jawaban yang diberikan oleh Paslon 2. Selanjutnya kita ke sesi terakhir, yaitu sesi suara siswa dengan perwakilan siswa yang ingin memberikan pertanyaan kepada Paslon 3. Silahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru, kandidat calon ketua dan wakil OSIS, serta kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iko Matrisna Aryadi dari perwakilan kelas 10 DKP. Izin bertanya kepada Paslon 3, kira-kira apa perubahan yang akan kalian bawa dalam organisasi di periode berikutnya? Baik, terima kasih dan atas perhatian. Terima kasih Trisna atas pertanyaannya untuk Paslon 3. Paslon 3 sudah clear ya pertanyaan dari Trisna tadi? Silahkan kami berikan waktu 15 detik untuk kalian berdiskusi. 15 detik kita mulai dari sekarang. Baik, Paslon 3, waktu berdiskusi telah habis. Silakan kalian menjawab pertanyaan dari Trisna dengan durasi waktu 90 detik. Kita mulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi saya ingin menjawab, apa sih perubahan yang akan kami bawa ketika kami menjabat di periode ini? Nah, tentunya yang pertama yaitu adalah event yang menarik. Nah, event yang menarik ini pasti akan kita cari dari sumber siswa, karena kita juga perlu partisipasi siswa. Terus yang kedua, kita juga menginginkan progres kerja OSIS yang semakin meningkat. Nah, terus yang ketiga juga penampungan aspirasi dari siswa-siswi beserta guru-guru yang akan selalu kami tampung dari semua aspirasinya. Terus proker. Nah, program kerja yang akan kami dilaksanakan di pengurusan kami tentunya akan lebih menarik, dan tentunya Astungkaro bisa berjalan dengan lancar seluruh program kerjanya sehingga memuaskan siswa-siswi beserta Bapak Ibu guru yang berada di SMK Negeri 1 Abang melalui event yang akan kami buat. Seperti itu. Paslon 3 sudah selesai memberikan jawaban atas pertanyaan dari Trisna tadi. Semoga Trisna sudah puas ya atas jawaban dari Paslon 3. Nah, ketiga paslon sudah mendapatkan pertanyaan dari siswa atau perwakilan jurusan tadi, dan berakhirnya jawaban dari Paslon 3 tadi. Mengakhiri kegiatan debat kita pada hari ini, baik sesi panjang mengawal paslon hebat ini sudah selesai. Banyak sekali ide-ide menarik yang disampaikan ketiga paslon kita ini, dan semoga juga dengan diadakannya debat ini bisa memberikan pencerahan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Abang akan siapa yang akan memilih
Mohon maaf, akan siapa yang mereka pilih pada pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Abang masa bakti 2024-2025 yang akan dilaksanakan pada Jumat 6 September 2024. Suatu kebanggaan bagi saya bisa menjadi moderator pada debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2024. Saya Ayulia. Saya kembalikan waktu kepada MC. Terima kasih kepada para calon yang telah dengan antusias menyampaikan gagasan dan program kerja kalian. Debat ini bukan hanya ajang kompetisi, tapi juga kesempatan untuk kita semua melihat masa depan OSIS di tangan kalian. Terima kasih juga kepada semua yang telah hadir dan mendukung acara ini. Dengan demikian, debat calon ketua dan wakil ketua OSIS resmi berakhir. Sampai jumpa di pemilihan nanti dan jangan lupa untuk memilih dengan bijak. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.